Yesus baik. Apapun keadaan saudara, Tuhan selalu baik. Setiap janji Tuhan, Tuhan selalu genapi. Biar pagi ini kita sama-sama datang membawa hati kita mencari wajah Tuhan sebelum kita beraktivitas. Haleluya, Kau baik ya Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Yesus. Mari sama-sama katakan dengan saya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sekali lagi katakan buat Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sama-sama angkat tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan buat Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari buka hati saudara, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih, Kau baik Tuhan. Iralah maya sanda, haleluya. Syarala basanda, yarala basanda. Yesus, Engkau baik. Mari terus masuk. Iralah maya sanda, iralah maya sanda, haleluya. Syarala basanda, yarala basanda, orala basik, yarala basanda, haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orala basik, yarala Yesus Tuhan. Biar pagi hari ini kami terus tetap mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas segala perlindungan kuasa malaikat Tuhan yang terus sempurna bagi setiap kami.
Sepanjang hari-hari dalam setiap perjalanan kehidupan kami, Engkau tetap melindungi setiap kami ya Tuhan. Dan bahkan Engkau terus membebaskan setiap kami dari segala apapun masalah-masalah yang terjadi. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Kalau Engkau membebaskan kami dari setiap corona, dari setiap masalah-masalah pribadi kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang melindungi kami. Ketika kami berseru di hadapan-Mu, Engkau Allah yang mendengar. Ketika kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengabulkan segala doa-doa kami ya Tuhan. Ajari terus kami mengikuti jalan-jalan yang sudah Engkau tentukan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami tidak mengambil langkah kami sendiri. Tidak berjalan mengambil langkah-langkah kami sendiri. Menggunakan agenda-agenda pribadi kami Tuhan. Namun kami akan terus serahkan di hadapan-Mu. Kami mau mengikuti apa yang Kau mau, apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami rindu terus menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kedapatan tidak bercacat celah ketika Engkau menjemput setiap kami ya Abah. Terima kasih biar pagi hari ini kami boleh belajar merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus ajari kami untuk kami terus mengikuti arus yang sedang Kau kerjakan. Tuntunan-tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah. Supaya kami mendapatkan pengurapan yang sama, tuntunan yang sama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan segala kebaikan Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas sepanjang hari-hari ini, kita akan terus belajar untuk menyikapi segala apa yang Tuhan sedang kerjakan, Tuhan sedang lakukan baik atas setiap Bapak Ibu Saudara berada dan juga setiap kami maupun gereja-gereja Tuhan di mana kami ada. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini saya ingin membagikan tentang segala sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan pada hari-hari ini atas setiap gereja Tuhan supaya kami tidak ketinggalan zaman. Nah pagi hari ini topik yang akan saya bawakan yaitu tentang mengikuti arus. Arus apa? Yaitu arus yang Tuhan sedang lakukan supaya kami tidak ketinggalan mengikuti aliran-aliran dan kegerakan Tuhan. Nah saudara, temanya adalah walaupun arus dunia semakin tidak menentu pada hari-hari ini, tetapi kita akan tetap mengikuti arusnya Tuhan. Tentunya banyak hal yang kita lihat pada hari-hari ini, segala kejadian, bencana-bencana yang tujuannya untuk mengarah kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuntunannya semakin jelas. Bencana yang baru kita dengar dan kita saksikan pada minggu-minggu yang lalu tentang meletusnya Gunung Semeru, itu juga menjadi satu tanda bahwa kedatangan Tuhan akan semakin dekat lagi. Lalu bagaimana kita menyingkapi hal ini saudara? Nah, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu disertai juga dengan seperti pada tanda-tanda zaman Nuh pada waktu itu. Bencana, kejahatan manusia, kawin mengawinkan, mabuk-mabukan, semuanya kejahatan manusia itu sudah sampai di hadapan Tuhan. Dan hari-hari ini kita menyaksikan hal yang demikian. Orang membunuh itu sudah seperti hal yang biasa mereka lakukan. Mereka sudah kehilangan kasih. Bahkan kita sebagai orang-orang percaya supaya kita tanggap. Kita melihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. Ini kemarin yang diberikan oleh pemimpin kita. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14 saya akan bacakan buat kita semua, atau saudara yang ada di rumah-rumah bisa mengikuti untuk membaca dan membuka Alkitab saudara. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14 dikatakan bahwa tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya.
Tetapi sesuai dengan janjinya bahwa kita orang-orang yang terus menantikan kedatangan Tuhan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, harus berusaha sungguh-sungguh supaya kita kedapatan tidak bercacat celah saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau kita tahu di situ bahwa unsur-unsur langit akan binasa, semuanya akan hancur lebur oleh nyala api. Dan kita tahu bahwa kemarin dari korban bencana Gunung Semeru yang terjadi itu, saya melihat orang-orang yang kena bencana itu seperti kena luka bakar. Semuanya akan mati yang dilalui oleh lahar panas itu. Mereka akan lenyap, akan binasa. Dan biasanya kalau setelah terjadi satu bencana demikian, dari unsur bumi itu sudah tidak bisa ditanamin lagi. Karena apa? Karena mati kena lahar. Lahar panas itu kalau dingin itu akan menjadi batu-batuan, tidak ada kehidupan lagi di situ. Nah, Saudara, di situ dikatakan tetapi hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Seperti pencuri bagi setiap Bapak Ibu Saudara ataupun kita semua yang tidak berjaga-jaga. Tetapi kalau kita yang berjaga-jaga menanti-nantikan kedatangan Tuhan, kita pasti akan lebih sungguh-sungguh lagi untuk percaya kepada nama Tuhan, mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Sehingga kita akan semakin mengenal Tuhan, akan mendapatkan perlindungan. Bahkan dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mempunyai satu kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kenapa? Dia terfokus sama Tuhan. Akan semakin giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Akan semakin giat menambah setiap persekutuannya dengan Tuhan, mempererat lagi tentang persekutuannya dengan Tuhan. Dan di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-11 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Harus sungguh-sungguh berusaha berarti ada satu niat, ada satu gairah. Kalau orang berusaha sungguh-sungguh itu tidak loyo, tapi mereka ada satu gairah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa? Kedatangannya sudah semakin singkat, tanda-tandanya sudah semakin jelas. Kita akan tahu, akan peka akan setiap kondisi yang terjadi di sekitar kita. Kenapa? Karena kita bergaul dengan Tuhan. Karena kita menanti-nantikan Tuhan. Dan di situ katakan justru karena itu kamu harus berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih kepada semua orang. Nah, kalau hal ini ada pada kita, maka kita akan melakukan segala sesuatu dengan rasa giat, dan Tuhan akan memberikan keberhasilan karena kita melakukannya untuk Tuhan. Dan kita tahu Saudara, sebaliknya dunia yang sedang terjadi pada hari-hari ini, kasih akan sesama sudah hilang. Apalagi kasih kepada semua orang, mereka mementingkan diri sendiri, berlawanan sekali dengan kondisinya. Keadaan kita orang-orang yang terus percaya kepada nama Tuhan berbeda sekali, Saudara. Nah, untuk itulah Saudara, kita untuk tahun-tahun depan ini tahun paradigma yang baru. Dan kalau kita tidak menguasai itu, tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan menjadi loyo, dan dalam pengenalan akan Kristus kita tidak akan berhasil. Kita akan menjadi buta dan picik kalau kita tidak mendekatkan diri, berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Sehingga kalau kita buta dan picik, tentunya kita tidak mengerti dan tidak melihat segala situasi yang Tuhan sedang kerjakan. Tanda-tanda akhir zaman kita pun tidak melihatnya. Kita hidup sama seperti kondisi pada waktu Nuh. Terjadi satu kawin mengawinkan, mereka berbuat dosa, bahkan sampai kepada Sodom dan Gomora, semuanya berbuat dosa dan kejahatannya sampai di hadapan Tuhan. Ini yang terus membuat Tuhan menyesal. Tapi biarlah pada hari-hari ini pikiran perasaan kita itu dipersembahkan di hadapan Tuhan. Seperti di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini saudara, perlu penyerahan diri kita di hadapan Tuhan, mempersembahkan tubuh kita,
Karena tubuh ini supaya diisi, dipenuhi dengan roh-Nya yang kudus. Di dalam era Pentakosta yang ketiga ini, Roh Kudus akan terus memberikan kita tuntunan untuk kita bisa berpikir seperti yang Allah pikirkan. Melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika kita melakukannya itu, kita diberikan keberhasilan karena Tuhan yang menyertai kita. Roh Kudus yang bekerja atas setiap kita. Dalam tahun paradigma yang baru, biarlah pikiran, perasaan, dan kehendak hati kita sesuai dengan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan mau. Dan kalau itu pikiran hati kita selaras dengan pikiran Tuhan, pasti keberhasilan menyertai setiap kita. Dalam Filipi 2 ayat 1-5. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Unity di dalam kehendak Tuhan, dalam menjalankan setiap perintah-perintah Tuhan. Karena pada hari-hari yang terakhir ini, Tuhan akan terus membuat gerejanya menjadi satu. Jadi satu pergerakan tubuh, unity, sehati sepikir di dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, menuai jiwa-jiwa. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati dan seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah ini, menyelaraskan pikiran kita kepada Tuhan, yaitu pikiran yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena apa saudara? Karena pada tahun paradigma yang baru, paradigma kita akan dirubahkan. Biarlah paradigma, pikiran-pikiran, pendapat-pendapat yang sesuai, selaras dengan pendapatnya Tuhan Yesus. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, akhir dari renungan kita pagi hari ini saya akan tutup dengan 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah saudara, kita tahu bahwa tahun paradigma yang baru ke depan ini, tahun 2022, pikiran kita ada dalam pikiran Kristus. Perbuatan kita sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita tahu saudara, iblis pun tidak tinggal diam. Dia akan menguasai pikiran kita, akan menguasai pikiran-pikiran manusia melalui teknologi yang canggih pada hari-hari ini. Dia akan menyetir manusia. Bahkan mereka akan lebih mengutamakan mencintai robot daripada manusia itu sendiri. Karena apa? Karena mereka bisa diperintah namun mereka tidak punya kehendak. Mereka hidup tapi mereka tidak ada nyawa, tidak ada kehendak. Dan pada hari-hari ini, di situasi dunia yang semakin jahat ini, dari penguasa dunia, kuasa Babel, kerajaan Babel itu sedang dibangkitkan kembali. Beberapa waktu yang lalu di Mesir itu terjadi satu kayak parade mumi. Ada 20 mumi yang dibangkitkan, mereka diarak sampai ke istana. Kemudian mereka menyambut itu. Ini untuk apa saudara? Ini simbol mumi bahwa manusia akan seperti itu. Mereka hidup tapi tidak hidup. Pikirannya dikuasai oleh, dikendalikan oleh satu penguasa dunia. Nah inilah menjadi satu lawan kita. Paradigma Tuhan yang menyetir kita. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk kita bisa selaras dengan kehendak-Nya. Tapi dunia dikuasai oleh pikiran, oleh teknologi yang senantiasa bisa mengendalikan mereka seperti mumi. Nah ini saudara, biarlah pada hari-hari ini kita menangkap akan segala kehendak Tuhan, supaya kita selaras menjadi anak-anak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini seperti yang Tuhan kehendaki. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini kita akan bersama-sama, ayo kita berdoa menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan, menyerahkan pikiran, perasaan dan kehendak hati kita di hadapan Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara kita semua dapat dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini, untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita satukan ke hati kita dalam doa.
Ora pa syakarala parala 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 parala. Syakarala batakanarala parala 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 parala. Buat setiap kami Tuhan Yesus mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berikan hidup ini, kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kuasai kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ampuni segala dosa kesalahan kami, ketidaklayakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Supaya hati kami, pikiran kami Tuhan dan kehendak hati kami selaras dengan pikiran-Mu ya Tuhan. Urapa syakarala parala 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 parala. Pada saat ini kami bersatu hati Tuhan, kami mau tundukkan Tuhan setiap pikiran-pikiran kami. Kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia yang mencoba menentang akan pengenalan akan Allah. Kami mau tundukkan pikiran-pikiran kami Tuhan di dalam nama Yesus. Penuhi kami Tuhan dalam nama Yesus. Kami mau singkirkan Tuhan segala pikiran-pikiran dunia yang mencoba menguasai kami, yang berusaha menguasai gereja-Mu, yang berusaha untuk menguasai jiwa-jiwa Tuhan. Pada saat ini kami mau lepaskan itu Tuhan di dalam nama Yesus. Lepaskan Tuhan umat-Mu ya Tuhan, supaya mereka tidak dikuasai oleh teknologi yang ada Tuhan, namun hidup mereka dituntun oleh Roh-Mu Tuhan. Merubah setiap kehidupannya, pikirannya Tuhan, dengan paradigma yang baru, dengan pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa atas umat-Mu. Mungkin ada di antara umat-Mu Tuhan yang mengalami masalah demi masalah pada hari ini Tuhan. Ketika kami mendengar akan kebenaran firman-Mu, ketika umat-Mu merasakan hadirat-Mu ya Tuhan, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Ada satu perubahan di dalam setiap kehidupannya Tuhan, untuk kembali kepadamu Tuhan, untuk menyerahkan hidupnya di hadapan-Mu Tuhan. Meskipun mereka ada hidup dalam dunia ini, namun hidup mereka tidak serupa dengan dunia ini Tuhan Yesus. Lepaskan mereka Tuhan dari segala ikatan-ikatan dosa yang membuat mereka menjadi sakit, mengalami satu kelemahan-kelemahan fisik tubuh mereka Tuhan. Lepaskan itu di dalam nama Yesus Tuhan. Oh rapa syakarala baralaba. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit Tuhan, berbaring di rumah sakit, ataupun mereka yang mengalami perawatan secara mandiri Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, hampiri setiap mereka Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Pulihkan setiap mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami juga bersatu hati Tuhan, kami berdoa akan bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Lawat terus negeri kami Tuhan. Bangsa yang ada dalam rancangan-Mu, bangsa yang terus sedang Kau pimpin untuk mengalami transformasi pada hari-hari ini Tuhan. Kami sudah melihat karya-Mu yang sungguh nyata. Kami mengucap syukur atas presiden kami Tuhan, dan juga wakil presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi juga Maruf Amin Tuhan. Terus Kau buat setiap mereka memiliki roh yang takut akan Engkau. Tuntun Tuhan kedua hamba-Mu ini Tuhan Yesus, dalam melaksanakan Tuhan pemerintah negeri ini, menjadi wakil-Mu Tuhan untuk menyandang pedang, menyandang keadilan, dengan cara-cara yang tidak kompromi dengan dunia, dengan apapun Tuhan Yesus yang ada di sekitar mereka Tuhan. Mereka tidak terpengaruh karena mereka mempunyai satu integritas, mempunyai satu fokus menegakkan kebenaran atas Indonesia. Di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, setiap Tuhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengacaukan negeri kami mau ikat kuasa mereka Tuhan. Kami mau gagalkan rancangan-rancangan mereka. Kami mau kacaukan segala komunikasi mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus juga mereka ingin mengacaukan negeri kami, memecah belah, menggantikan dasar negara Pancasila ataupun kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Kami mau hancurkan kuasa mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Singkapkan setiap persembunyian-persembunyian mereka. Bebaskan Indonesia Tuhan Yesus dari terorisme, dari kekerasan Tuhan, radikalisme Tuhan Yesus. Kami mau tolak semuanya itu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan biarlah hanya kedaulatan Tuhan yang terjadi atas negeri kami Indonesia. Sertai Tuhan aparat keamanan, para TNI, Polri, ABRI Tuhan yang ada di negeri kami Tuhan, supaya mereka terus tetap berjaga-jaga dengan Kau sertai Tuhan. Dan kami juga berdoa, kami serahkan untuk pemilu 2024 ke depan ini Tuhan. Kami minta keamanan daripada-Mu Tuhan Yesus turun atas negeri kami Indonesia. Semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Kau yang menentukan setiap para pemimpin negeri kami yang memiliki roh yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.